Halo Bung Rocky, apa kabar? Enak. Nah, Yang tidak enak adalah menunggu harga BBM. harga BBM naik ya. Oke, kita tinggalkan dulu persamboan ya, karena kemarin sudah rekonstruksi, walaupun orang kemudian mencatat ada beberapa Itu rekonstruksi apa reuni itu? sama rekonstruksi sekaligus reuni gitu ya, dan banyak orang mencatat ada beberapa kejanggalan. Kenapa tiba-tiba adegan soal penembakan kepala Brigadir Yosua oleh Ferdy Sambo tidak ada gitu, karena sebelumnya muncul informasi soal itu, bahkan itu disampaikan oleh Kapolri mengutip pernyataan dari Barada Richard gitu. Yes, ya itu skenario yang belum selesai sebetulnya. Ya. Dan polisi tentu berupaya untuk cari cara supaya win-win solution. Kira-kira begitu kan? Iya. Karena bagaimanapun ini menyangkut nama-nama yang akan terlibat kiri kanan itu. Jadi kelihatannya soal Sambo ini tetap akan diproduksi, karena diproduksi artinya diperlihatkan proses hukumnya. Tapi di ujung ada kebimbangan. Gimana kalau hakim memutuskan lain tuh? Jadi itu soalnya tuh. Ya. Jadi apa ini, semacam unfinished skenario gitu ya? Ya, unfinished crime. Unfinished crime. Oke, atau unfinished political conspiracy, bisa juga begitu arahnya. Kalau itu lebih tepat tuh, karena konspirasi politik nggak pernah finish, nanti dia ubah lagi terus. Ya, oke. Gitu. Dan kita mau ngomongin soal juga political conspiracy ini yang diteriakan oleh Demokrat dan juga kemudian dibenarkan oleh PKS soal skenario menjegal Anies Baswedan. Saya kira ini kalah menariknya, dan saya heran sih kenapa baru Demokrat dan PKS baru teriak sekarang. Kita juga udah tahu lama kan soal ini. Ya udah pasti, itu berkali-kali kita bahas bahwa dalam setiap saat begitu elektabilitas Anies naik, sprindiknya bertambah. Kira-kira begitu. Jadi elektabilitas Anies itu adu cepat dengan bakal keluarnya sprindik. Karena kita bisa bayangkan Anies berupaya untuk tampil sederhana dan tidak ada partai, tetapi popularitas dia itu terletak pada kapasitas intelektualnya dan prestasi dia tuh, yang memang diperlihatkan di DKI. Tetapi justru itu yang membuat Anies makin cepat dibolak-balik panggil KPK misalnya tuh. Kan dipanggil KPK bolak-balik, tadi kasusnya nggak ada, itu udah bikin orang merasa wah ini nggak bakal jadi. Karena begitu tadi, konspirasi kekuasaan tidak menginginkan Anies, kan itu soalnya kan. Lepas kita suka apa tidak suka, kita kritik Anies atau kita puji, tetapi dia berhak untuk menikmati kebebasan dia dalam upaya mengeksplorasi potensi dia untuk jadi presiden. Itu yang mestinya kita bayangkan tuh. Kalau di ujung nggak ada soal, tapi jangan dijegal di depan dong. Itu juga ngaco. Kalau mau jegal udah pakai 20%, udahlah. Tapi ini masa jegal seseorang dengan tadi konspirasi politik. Dan memang PKS dan Demokrat membaca itu makin lama makin jelas arah untuk menjegal Anies tuh. Jadi kita nggak tahu apakah Anies bisa dijegal, karena tetap popular vote-nya tinggi sekali, dan itu orang akan lihat bahwa kalau begitu kekuasaan putuskan aja bahwa hanya boleh ada satu calon, yang lain nggak boleh. Siapapun yang menantang akan di KPK-kan, kan gampang. Ya. Dan sebenarnya udah bisa kita baca kok, kelihatannya Formula E itu akan jadi pintu masuk. Nanti kalau nggak harus soal terima duit loh, Bung Rocky, ini soal administrasi juga bisa di KPK-kan gitu. Itu hal yang mungkin pembukuannya kurang rapi, atau balance sheet-nya ada satu unsur yang belum dimasukkan dalam pertanggungjawaban. Ya itu semua soal akuntansi teknis aja tuh. Dan ya betul tadi, tanpa terbukti pun kalau udah cacat semal administrasi pasti dibawa ke KPK tuh. Tapi seolah-olah itu hal yang soal besar betul. Padahal mungkin salah taruh koma atau salah itemizing yang kurang. Tetapi karena Anies itemizing elektabilitas naik terus, maka akan dicari di mana akuntansi pemerintahan DKI itu cacat. Jadi cacat administrasi bisa berubah menjadi upaya untuk menjegal jalan politik seseorang. Itu buruknya begitu kekuasaan kita. Ya, jadi buat Anda para pendukung Anies Baswedan, banyaklah berdoa dan percayalah pada perjalanan takdir
Karena seperti apapun mereka membuat konspirasi, tapi kalau jalan takdirnya akan jadi, ya jadi juga. Ya, tapi kita cuma ngasih tahu. Kalau soal sprindik kan semua calon presiden yang diusung istana juga sprindiknya sebetulnya ada tuh. Ganjar tetap ada soal KTP. Ya. Erick Thohir pasti kemarin juga udah dilaporkan potensi untuk dapat sprindik. Jadi kelihatannya memang diajukan semua. Di awal silahkan maju semua presiden, bahkan bilang siapapun silahkan maju. Tetapi dia hanya ingin satu, yaitu yang dia setujui itu. Nah, yang dia setujui kendati punya masalah tetap diagung-agungkan, dan itu soal kita di situ selalu tuh. Jadi ketiadaan semacam penghormatan, respect terhadap potensi seseorang. Anies berpotensi, Ganjar berpotensi, semua berpotensi. Itu bagusnya kita mulai selalu kita katakan, biarkan yang berpotensi itu berkelahi dulu tuh di dalam kompetisi politik. Baru konspirasi bolehlah dicorong-colong. Nah, ini belum mulai udah di konspirasi politiknya udah mau menghambat. Ya. Dan jangan salah loh bahwa hambatan yang sama itu juga bisa berlaku untuk PDIP. Ya, itu udah mulai. Jadi Ganjar udah diagung-agungkan supaya PDIP bikin blunder, maka PDIP juga bisa dikendalikan dalam permainan politik itu. Tapi kalau PDIP serius misalnya pasang seorang yang tidak isu istana, itu sprindiknya keluar 2 hari kemudian. Walaupun sprindik pada PDIP masih banyak, kira-kira begitu jalan pikirannya. Kira ini persoalan bangsa kita sekarang ini ya. Satu, ada kelompok yang ingin terus berkuasa dengan berbagai cara. Yang kedua, politisi kita semua juga secara etika gitu ya, juga punya cacat sehingga mudah disandra oleh kekuasaan. Itu komorbidnya kebanyakan emang. Jadi dari awal memang kehidupan politik kita udah buruk, penuh dengan intrik korupsi itu. Nah sekarang kita mau bayangkan misalnya, ini negeri mau kemana tuh? Kalau kita bisa call para pendiri bangsa itu, mereka akan bilang ini udah berantakan. Bayangkan misalnya standar berpikir founding person kita dibandingkan dengan sekarang kan jauh betul tuh. Nggak ada kita dengar perkelahian ide, pertarungan nilai itu. Padahal founding person kita lakukan hal yang bermutu tuh. Jadi kalau dilihat dari posisi awal kemerdekaan kita, politisi kita sekarang itu betul-betul kacung neokolonial aja tuh. Neokolonialnya sekarang kita sebut oligarki tuh. Jadi nggak ada perubahan mental di situ. Ini tanggung jawab siapa? Ya tentu bukan tanggung jawab lurah. Ini pasti tanggung jawab lurah tertinggi kan, intinya kan. Jadi kalau Presiden Jokowi nggak pernah kasih public address tentang ideas of democracy, yang terjadi begini, yang jegal-menjegal kan. Karena itu inti dari politik, artinya kompetisi. Kompetisi itu artinya biarkan orang bertarung, bukan dijegal dulu. Itu dijegal oleh petarungnya, bukan dijegal oleh kekuasaan. Ganjar dan Anies biarkan aja bersaing. Tapi Anies nggak punya partai. Oh itu soal belakangan. Yang penting rakyat Indonesia tahu ide versus ide itu. Idenya Ganjar apa, idenya Anies apa, idenya Erick Thohir apa tuh. Supaya rakyat tahu bahwa oke, ini pemimpin kita itu punya potensi. Bahwa dia kemudian dibatalkan oleh 20%, itu urusan teknis. Tapi urusan etisnya selesai kan, urusan intelektualnya selesai. Di panggung di mana semua orang bisa nonton. Jangan orang disuruh nonton rekonstruksi Duren 3 aja, sementara rekonstruksi 3 periode jalan terus. Iya. Nah, menarik soal public address ini, karena saya baru menyadari itu. Di mana-mana saya lihat sekarang ini banyak lembaga-lembaga pemerintah, pejabat publik dan sebagainya, termasuk kemarin Ganjar di UNER, itu kan langsung menyanyikan lagu yang kemarin dinyanyikan oleh anak-anak yang di istana itu, apa lagu campur sari itu. Karena Pak Jokowi mengendorse itu, jadi kemudian orang kemudian ke bawah semua melakukan itu. Dan value semacam itu kelihatannya yang lebih ingin disampaikan oleh kepala negara, bukan soal seperti ada tadi value democracy value. Ya itu kita disulap, disihir oleh seseorang yang memang nggak punya kapasitas berpikir. Lalu semua orang ikut pada sihir itu kan. Semua tiba-tiba nyanyi lah. Ya apa poinnya lagu itu? Biar aja Pharrell itu yang nyanyikan itu tuh. Jangan pakai itu sebagai alat untuk dapat dukungan atau mobilisasi. Jadi kan penting pemimpin itu membedakan dengan anak kecil. Anak kecil lucu. Kalau pemimpin nyanyiin begitu ya nggak lucu. Pemimpin diminta untuk menyanyikan lagu
Misalnya lagu hak asasi manusia, lagu green economy, lagu planet ke depan. Itu yang nggak mereka pahami. Karena itu numpang pada popularitas anak kecil. Padahal itu sebetulnya mengeksploitasi anak kecil juga. Karena yang bersangkutan kan nggak paham tuh ini ngapain ya. Tiba-tiba semua pejabat tinggi itu pakai lagu gue. Kira-kira begitu kata si Farel kan. Jadi sebetulnya itu yang disebut pendangkalan. Bukan sekedar pemburukan, pendangkalan cara berpolitik. Mengeksploitasi sesuatu yang ya apa itu kita nggak ada ide untuk membayangkan ada debat tentang masa depan planet, bagaimana Indonesia masuk kembali dalam percaturan politik dunia, itu nggak ada tuh yang begituan. Yang ada di panggung dangdut lu joget-joget. Ya. Saya kira dan itu sekarang kelihatannya justru sudah menjadi culture kita sampai level bawah dan orang lebih suka itu. Orang tidak ingin mendengar kalau ada politisi bicara pidato tentang narasi dan sebagainya. Buat mereka itu apa pentingnya narasi itu? Ya itu kampus juga begitu. Kampus menginginkan ada evaluasi tentang kebijakan. Tapi mungkin kayak kemarin saya mestinya diundang oleh mahasiswa. Benar tuh. Ya. Untuk bicara konsep. Tapi mungkin si rektor merasa bahwa Rocky Gerung boleh datang ke kampus asal bawain lagu Farel doang kan begitu. Jadi mahasiswa itu telepon saya tuh, enggak Pak Rocky, kita mau debat akademis di situ tuh. Tapi rektornya udah kasih wanti-wanti, wah kalau Rocky Gerung datang itu artinya ada bahasa yang nggak bakal dimengerti oleh mahasiswa. Loh itu menghina mahasiswanya. Mahasiswa justru mengundang saya karena mereka ingin naikkan narasi kan, bukan hal-hal yang remeh-temeh. Joget-joget di atas panggung lalu eksploitasi mahasiswa baru, itu kan nggak begitu cara kampus memainkan orkestrasi politik. Itu di mana ya? Universitas Mataram ya di NTB. Iya, Mataram. Ya. Saya kira ini memalukan kan. Ada sohib kita di sana, tak juga sohib Anda, gubernurnya Zulkifli Mansah. Ini kan seorang intelektual gitu. Tiba-tiba ada kampus perguruan tinggi di provinsi dia yang mencegah Anda untuk ceramah di sana. Itu kampus modern, kampus besar tuh. Bayangkan saya justru diterima di kampus-kampus kecil untuk debat macam-macam. Berkali-kali di kampus-kampus kecil di Kalimantan, di Jawa Barat. Ini ajaib. Orang mau bertengkar kebijakan, tapi udah di brief bahwa itu berarti uraian-uraian Rocky Gerung itu akan terlalu rumit untuk diterima oleh mahasiswa. Padahal sebetulnya rektor mau bilang uraiannya itu berbahaya karena bisa menimbulkan kritisisme. Loh justru kampus itu untuk membangkitkan kritisisme. Jadi kita lihat Pak Rektor yang sangat mungkin dia juga terdesak tuh. Karena ada semacam sinyal dari istana atau dari kekuasaan yang samar-samar mungkin. Lalu dia anggap itu berbahaya. Apa berbahaya? Orang diskusi kan. Yang berbahaya itu bikin skenario untuk menyelamatkan reputasi, tembak-menembak itu berbahaya begitu. Jadi poin saya selalu adalah biarkan pikiran itu diedarkan supaya ada lawan pikiran. Setiap kali pikiran dilawan oleh pikiran, kita bertumbuh secara akademis kan. Poinnya selalu begitu. Ya, jadi kalau dulu ada Profesor Ocil, otak besar, otak kecil, ini ada kampus besar tapi otaknya kecil. Tapi kampus kecil justru otaknya besar gitu. Iya, itu ada rektum, saya bilang rektor. Yang tidak memproduksi pikiran, bahkan menghalangi pikiran. Nah, itu saya kira benar. Kalau dia nggak memproduksi pikiran, itu namanya rektum, semacam alat pembuangan aja dalam tubuh manusia kan. Nah, silakan cari sendiri itu arti rektum. Oke, kita ingin supaya otak kita itu diasah terus. Mahasiswa ingin otaknya diasah terus. Karena itu mereka akan cari pemikir atau kritikus yang kontroversial. Kan dia butuh itu. Dia akan cari jurnalis yang kritis itu. Dia akan cari bahkan pejabat DPR yang kritis. Semua itu yang diinginkan oleh mahasiswa. Nggak ada mahasiswa yang ingin dengar lagu lama yang diputar-putar sampai kasetnya rusak kan. Jadi kita ingin betul-betul kampus itu dipakai untuk memikirkan ide gitu. Bukan sekedar menerima proyek dari kekuasaan lalu takut untuk bertengkar ide dengan orang yang beroposisi. Ya. Oke, balik tadi ke kekhawatiran atau mereka soal Anies, soal Anies ya. Dan ini sebenarnya menyadarkan ini sudah kita konstatir sejak lama bahwa ini memang ada satu kelompok oligarki gitu yang sejak awal mereka sudah mendesain siapa yang akan jadi presidennya gitu kan. Ini sebenarnya kekacauan semua itu kan begitu ya. Mereka sudah menyiapkan siapa pengganti Pak Jokowi gitu. Kalau Pak Jokowi masih terus, Pak Jokowi akan diteruskan karena buat mereka itu sangat nyaman, sangat favorable situasi di politik di Indonesia.
yang kalau tidak bisa diganti ya orang yang kira-kira nggak beda jauh dengan Pak Jokowi yang Anda selalu sebut sebagai Little Jokowi. Ya. Dan itu yang sulit dicari akhirnya kan. Karena orang ingin jadi lebih dari sekedar Jokowi. Sementara Jokowi ingin nggak bisa, harus orang yang bisa dia kendalikan. Anies pasti lebih dari Jokowi itu dalam segala hal itu. Lalu dia dikendalikan. Tapi nanti orang bilang enggak, Anies nggak ada apa-apanya. Oh, kalau nggak ada apa-apanya ngapain dicegah kan? Ngaconya begitu kan. Anies nggak bisa mikir, Anies asal buat kalimat doang. Ya udah biarin aja tuh dia akan kalah karena itu. Jadi jangan dicegah hanya karena tidak sesuai dengan keinginan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi merasa Anies itu lawan dia, lalu dia mesti dilawankan dengan orang yang setara dengan Anies. Nah sialnya nggak ada kan. Jadi akhirnya dicegah-cegah tuh. Padahal sebetulnya Anies ya orang biasa aja tuh yang narasinya kan kebiasaan dia bicara ya begitu tuh. Ya udah, apa yang susah atau di mana susahnya kita mempertemukan misalnya di panggung debat antara Anies dan Ganjar, antara Ganjar dan AHY dan Erick Thohir segala macam kan. Jadi kita mau lihat justru pameran pikiran di panggung politik sambil menuju 2024 kalau jadi 2024. Jadi biarin aja lah, ngapain sih baru di awal udah mulai dicegah gitu. Jadi buruk dan busuknya begitu kekuasaan. Tapi benar nih ngomong-ngomong itu maunya Pak Jokowi, bukan maunya orang lain yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Ya Pak Jokowi tentu membaca keinginan orang lain, lalu dia bilang orang lain tidak menginginkan Anies, dan saya berterima kasih karena ada orang lain yang tidak menginginkan Anies. Saya kira begitu. Karena kita pasti ingatkan sekali lagi bahwa fenomena politik di Indonesia ini adalah fenomena yang saya sering sebutnya sebagai matriska politik, gitu ya. Itu ada boneka di dalam boneka. Ya. Dan itu juga implisit matriska politik itu dengan Kremlinologi itu. Itu sama aja tuh kan. Kremlin itu kan dipangkas satu-satu dulu sehingga yang muncul ya tinggal seseorang tuh. Tapi sekarang juga berlaku pada Putin. Putin juga masih melakukan Kremlinologi itu, menghalangi orang lain. Ya, oke. Jadi kita sendiri tetap menikmati itu ya. Kalau Anies Baswedan ataupun yang lain juga tetap berpikirnya 20%, kan kita bukan dari bagian dari mereka. Tetapi bukan itu sebagai poin kita juga. Kita juga mendorong semua calon presiden itu berkompetisi. Tadi ada sebut bahkan termasuk Erick Thohir, Ganjar, Khofifah, Kang Emil, dan semua itu harusnya bisa muncul bersaing, dan juga putra-putra daerah yang baik, yang punya potensi. Banyak itu putra daerah yang cerdas. Ya, dan sekarang ini tertutup karena tadi itu oligarki politik memaksakan kita untuk 20%, dan itu artinya mereka ingin calon tunggal yang mereka siapkan. Harus kita bongkar. Yes, oke, Bang Oki, thank you.